Jadi kita akan lanjutkan materinya. Sebelumnya, yang sebelumnya kan kita udah bahas materi mengenai elastisitas secara gambaran umumnya, baik itu persamaannya, kemudian pengertiannya. Itu minggu lalu, hari Selasa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum-hukumnya secara khusus, dan juga nanti include ke namanya potensial pegasnya gitu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi besaran-besaran fisika pada hukum-hukum. Jadi apa saja sih besaran-besaran yang ada pada persamaannya itu, variabel-variabel apa saja, dan juga bagaimana cara menentukan setiap variabelnya itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menyelidiki hubungan gaya pegas dengan pertambahan panjang pegas. Nah, nanti kita bisa lihat dalam bentuk grafik agar adik-adik itu mudah mengingatnya gitu. Kita lukis dia dalam bentuk grafik. Jadi tidak melulu persamaan itu setiap persamaan harus kita hafal. Jadi inti dari persamaan itu saja yang perlu kita hafal. Nah, kemudian itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu adalah menggambarkan grafik pertambahan panjang pegas dengan perubahan besar beban. Itu senada dengan yang kedua. Kalau yang kedua ini menyelidiki, dia mencari hubungannya. Kalau yang ketiga baru kita langsung melukiskannya. Kalau yang keempat itu menunjukkan perilaku ilmiah dalam melakukan eksperimen dan diskusi. Nah, kita di fisika tidak akan lepas dari yang namanya eksperimen gitu. Maka dari dosen-dosen kakak juga harus gimana caranya biar tiap pembelajaran itu ada yang namanya eksperimen. Tapi kita ketahui bersama juga di sekolah, tidak semua sekolah memiliki alat-alat lab yang lengkap gitu. Tapi saat ini kemajuan teknologi sudah maju, jadi di internet adik-adik udah bisa jumpai banyak sekali praktikum-praktikum virtual gitu. Nah, di zaman yang serba canggih ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya nggak banyak yang bisa kakak sampaikan ke adik-adik. Adik-adik bisa sendiri mengeksplor berbagai informasi yang ada di sana. Tinggal nanti jika ada kesulitan baru kita diskusi seperti itu. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu apa saja langkah-langkah pembelajarannya, itu terdiri dari pembuka, inti, dan penutup. Nah, karena tadi kita belum awali dengan doa karena kakak langsung menyampaikan tujuannya terlebih dahulu. Sekarang mari kita berdoa sejenak sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini. Mohon izin kakak memimpin doa ya adik-adik. Silakan mengambil posisi sebaik mungkin untuk doa, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, harapannya juga nanti adik-adik silakan isi presensinya ya. Jangan sampai lupa. Nah, nanti kita juga akan ingat-ingat kembali materi-materi sebelumnya. Apa sih yang ada di benak adik-adik? Itu persepsi namanya. Nanti apa yang adik ketahui, kita hubung-hubungkan lagi dengan materi selanjutnya. Itu yang akan membuat bisa lebih lama dalam mengingat dan memahami itu. Kemudian intinya, pada kegiatan inti nanti ada mengamati, kemudian praktikum virtual, menanya, dan diskusi. Kemudian penutup itu merangkum materi dan juga doa. Nah, topik bahasan kita berkaitan dengan hukum, praktikum virtual, dan sedikit menyinggung mengenai potensial pegas. Nah, seperti yang adik-adik telah jawab sebelumnya di kuisis itu, nah, mungkin ada yang ingin membantu menjawab.
pertanyaan yang ada di sini. Apa yang terjadi jika pegas ditarik? Ya mungkin bebas dari adik-adik, silakan mengemukakan pendapatnya. Mungkin salah satu dari adik-adik yang mau menyampaikan, Saya silakan. Kak, izin menjawab. Baik, siapa ya? Ratih ya? Ya, Dewa Ayu Komanggrati, absen 2. Oke, silakan Ratih. Jadi yang akan terjadi pada pegas bila ditarik adalah renggang, yaitu pertambahan panjang pada suatu benda akibat gaya tarikan. Oke, benar sekali. Jadi bagus sekali Ratih. Berarti sudah sangat memahami materi sebelumnya yang telah kakak kasih. Tepuk tangan, beri tepuk tangan kepada Ratih. Apa yang terjadi jika pegas ditarik? Itu sangat benar sekali. Seperti yang kata Ratih, itu terjadi pertambahan panjang. Nah, itu berkaitan dengan hukum. Itu yang akan kita bahas. Dan hari ini kakak akan mengenalkan kepada adik-adik fokusnya kepada praktikumnya, praktikum virtualnya. Mungkin untuk minggu depan baru kita akan fokus untuk bahas soal-soal permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan juga elastisitas. Biar harapannya adik-adik itu bisa fokus seperti itu dan tidak banyak pikiran gitu. Nah, hukum. Jadi penemu dari hukum Hooke ini yaitu ini, Robert Hooke. Fotonya bisa adik-adik lihat di slide. Nah, itu ditemukan oleh beliau pada tahun 1676 dan disebutkan bahwa pertambahan panjang pegas itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan benda. Nah, jadi gini maksudnya untuk berbanding lurus tersebut. Bisa adik-adik lihat persamaannya di sini. F sama dengan K delta X. Di mana F ini adalah gaya yang diberikan untuk menarik pegasnya itu. Kemudian delta X ini adalah pertambahan panjangnya. Berapa pertambahan panjang yang dihasilkan oleh gaya yang diberikan kepada pegas itu. Kemudian kenapa ada K di sini, konstanta pegas? Karena setiap pegas itu memiliki bahan yang berbeda-beda penyusunnya. Sehingga untuk membedakan itu, maka ada konstanta. Masing-masing pegas memiliki konstanta yang berbeda-beda. Gitu. Karena masing-masing pegas kan berbeda-beda untuk penyusunnya. Nah, kemudian ini gaya pemulih. Setelah benda ditarik, yang ini kan pegas awalnya, belum diisi beban. Kemudian yang ini, diisi beban, ditarik, sehingga menghasilkan delta X atau pertambahan panjang. Nah, karena ditarik, maka tentunya pegas ini akan memiliki gaya pemulih. Gaya yang akan mengembalikan dia ke posisi semula. Besarnya adalah minus K delta X. Nah, kenapa minus? Karena arahnya berlawanan. Pada saat ditarik pegasnya ini, arahnya ke bawah, gaya pemulih itu adalah tentu arahnya ke atas, karena dia melawan. Tujuannya itu adalah untuk mengembalikan dia ke posisi semula ini lagi, jika misalnya beban ini dilepas, seperti itu. Ingat, kalau gaya itu adalah besaran vektor. Jadi besaran vektor itu adalah besaran yang, apa ada yang ingat di sini adik-adik, apa itu besaran vektor? Ada yang bisa membantu? Saya Kak. Ya, dengan siapa ya? Saya Amita Pratiwi. Oke, Amita, silakan. Jadi besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau arah. Oke, ada yang ingin menambahkan dari jawaban Amita? Jawaban Amita udah benar. Saya Kak. Oke. Kartika Dewi. Kartika. Ayo Kartika. Jadi besaran vektor ialah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, benar sekali ya. Jawaban dari Amita dan Kartika. Dan hanya perbedaannya di kata atau dan juga dan.
Jadi memang untuk besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan juga memiliki besar atau nilai. Dan kalau besaran skalar itu hanya dia memiliki nilai saja. Nah, itu. Adik-adik juga perlu ingat apa saja yang termasuk besaran skalar, apa saja yang termasuk besaran vektor. Nah, salah satu besaran vektor itu adalah gaya. Maka dari itu, di sini ada tanda minus sebagai penunjuk bahwa arah gaya pemulih ini adalah berlawanan arah gitu. Bukan berarti gayanya minus. Tidak ada gaya itu nilainya minus. Yang ada adalah arahnya yang berlawanan. Paham ya adik-adik? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kurang lebih grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Itu pada pegas. Adik-adik bisa lihat pada saat adik-adik misalnya mengambil pegas yang ada pada full ballpoint, ke adik-adik regangkan, dia memiliki sifat elastis, yaitu bisa kembali ke bentuk semulanya gitu. Namun jika adik-adik kasih dia gaya yang berlebihan, maka sewaktu-waktu dia bisa putus gitu. Kenapa begitu? Karena ada batas elastisitasnya gitu. Seperti yang digambarkan di grafik ini. Nah, jika pertambahan panjang itu sebanding dengan tambahan gayanya, artinya semakin ditarik, maka panjangnya itu semakin bertambah, itu dia masih berada pada batas elastisitasnya. Dari 0 misalnya sampai titik A ini. Jika misalnya sampai sini, adik tarik lagi, maka dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semulanya lagi. Nah, dia akan mulai dari sini, dari A sampai B ini, dia sudah mulai tidak bisa kembali ke titik semulanya lagi. Nah, terus adik-adik lagi tarik, maka dia akan ketemu di titik patah ini, yaitu putus. Nah, di titik elastisitasnya ini, disinilah berlaku hukum Hooke-nya. Berlaku hukum Hooke-nya di sini. Jadi kalau udah lewat titik A ini, nggak berlaku lagi hukum Hooke-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk lebih memperjelas pemahaman adik-adik, ada yang namanya simulasi di internet. Adik-adik bisa searching, yaitu di PET Simulation. Di sini adik-adik udah ada yang pernah menjumpai atau pernah mengunjungi websitenya ini dan coba simulasi-simulasinya? Belum. Oke. Nah, nanti juga akan kakak share di Google Classroom ya, biar adik-adik bisa pelajari. Dan kakak kasih dasarnya, pengantarnya itu. Di sini ada berbagai sistem ya. Misalnya di sini ada yang satu pegasnya, kemudian ini ada sistem 2 pegasnya gitu. Kemudian yang ini berkaitan dengan potensial pegasnya. Nah, untuk pengantarnya, misalnya nih, agar bisa ditampilkan nilainya, adik-adik bisa atur di sini, gaya yang dikenakan, kemudian gaya pegasnya, perpindahannya berapa, posisi timbang, dan nilainya. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan. Sekarang, misalnya, konstanta pegasnya itu adalah 500 Newton per meter. Kemudian gayanya adalah 0. Berarti tidak ada pertambahan panjang di sini. Karena tidak ada gaya yang dikenakan ataupun gaya pemulih. Sekarang kita coba atur, misalnya kita beri 10 Newton. Di sini ada 10 Newton. Maka di sini akan muncul pertambahan panjangnya sebesar 0,02 meter. Itu. Kemudian di sini ini merupakan gaya yang dikenakan. Ini adalah gaya pemulih. Gaya yang dikenakan itu adalah 10 Newton, maka gaya pemulihnya juga 10 Newton. Namun yang membedakan adalah ada minusnya. Itu untuk gaya pemulih. Karena berlawanan arah. Nah, kemudian tambahkan lagi. Misalnya jadi 50. Nah, di sini akan muncul pertambahan panjangnya adalah 0,1 meter. Dan seterusnya adik-adik bisa coba di sini. Dan adik-adik bisa buktikan dengan persamaan hukum Hooke itu. Dan nanti akan kakak tunjukkan.
setelah kakak menampilkan simulasinya ini. Adik-adik juga bisa atur konstantanya. Jadi jika semakin besar konstantanya, maka pegasnya itu semakin kuat. Jadi semakin sulit untuk menariknya. Bisa adik lihat, jika misalnya dibawa sampai 100 Nm, maka akan renggang pegasnya. Jika misalnya kita terus besarkan, maka pegasnya itu akan semakin kuat. Ini juga penerapannya pada kendaraan misalnya. Begitu juga dengan sistem pegas yang kedua. Nanti adik-adik bisa explore praktikum virtualnya ini. Jadi tidak harus kita menggunakan objek nyata, pegas, karena kita tahu di sekolah pun alatnya terbatas, tapi sekarang kemajuan teknologinya udah maju, jadi kita bisa lihat di sini. Ataupun di video-video yang udah banyak ada di YouTube gitu, kita bisa lihat di sana. Ini cuma mensimulasikan kepada adik-adik. Misalnya kita atur pegas yang di atasnya, konstantanya menjadi 400, kemudian yang di bawahnya tetap 200, gaya yang dikenakan. Nah, misalnya 100 Newton, kita bisa lihat berapa pertambahan panjangnya. Dan lebih lengkapnya, lebih jelasnya untuk pegas yang dua pegas ini, rangkaian pegas seri maupun paralel, akan kita bahas di minggu depan. Untuk minggu sekarang, kita fokus untuk pengantar saja, yaitu satu pegas gitu. Biar adik benar-benar paham, kemudian kita lanjutkan dengan praktikumnya gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan potensial. Nanti akan kakak tampilkan kembali, karena kita belum sampai di materi itu. Jadi ini ya, kita tulis diketahuinya dulu, yaitu K sebesar 500 Newton per meter. Kemudian F sama dengan 50 Newton. Yang ditanya adalah delta X-nya, yaitu pertambahan panjangnya. Jadi kita ingat persamaan umumnya, persamaan paling mendasarnya, yaitu F sama dengan K delta X. Nah, karena yang ditanya adalah delta X saja, maka K ini harus pindah ke kiri. Karena di sebelah kanan ini, dia dalam bentuk perkalian, maka jika dia dipindahkan ke kiri, akan jadi bentuk pembagian. Maka F per K sama dengan delta X. Tinggal ganti, F-nya sama dengan 50 Newton, K atau konstantanya adalah 500 Newton per meter. Maka 50 dibagi 500, adik-adik bisa hitung, hasilnya adalah 0,1. N-nya ini bisa dicoret, tinggal M, jadinya 0,1 meter. Itu paham ya, adik-adik? Paham. Oke, itu untuk pembuktiannya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan bahas lebih jauh mengenai soal yang berkaitan dengan C4 atau menganalisis. Terus sekarang lebih ke C3-nya dulu, yaitu penerapan. Itu kakak akan kasih lebih ke virtualnya gitu, ke praktikumnya. Setelah ini, ada energi potensial pegas. Jadi energi potensial pegas itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya tarik pegas F Newton selama memanjangkan pegas jauh X meter. Jadi intinya seperti ini. Pada saat adik-adik meregangkan sebuah pegas, maka pegas itu dia memiliki energi potensial. Energi yang akan bisa mengembalikan dia ke posisi semula. Yang arahnya berlawanan lagi ya, dengan gaya tariknya itu, kemana kita menariknya. Nah, semakin keras kita menariknya, maka energi potensialnya itu juga semakin besar. Semakin besar untuk pegas itu bisa kembali ke posisi semulanya. Apalagi jika misalnya pegasnya itu memiliki konstanta yang besar. Namun tetap saja energi potensial ini akan berlaku pada daerah elastisitas seperti itu, yaitu pada saat hukum Hooke berlaku gitu. Jadi dia tidak berlaku pada saat elastisitasnya itu udah hilang gitu. Logikanya pada saat dia udah adik terlalu keras untuk menarik pegasnya itu, sampai pegasnya itu tidak bisa kembali lagi ke bentuk semulanya, berarti pegas itu tidak memiliki yang namanya energi potensial lagi gitu. Udah semakin berkurang energi potensialnya. Nah, ini dia. Adik bisa menentukan
energi potensial pada pegasnya itu dengan melihat grafik ini. Jadi, adik-adik juga bisa menggunakan luas segitiga yang ada di sini. Bisa kita lihat, garisnya kan lurus nih, sampai titik A. Ini juga kita anggap seperti itu, dari 0 sampai titik ini. Oke, sehingga untuk mencari energi potensialnya itu bisa kita cari dengan mencari luas di bawah kurva ini. Sehingga untuk menghafalkan persamaannya ini tidak begitu sulit, adik-adik. Adik-adik cukup mengingat yang namanya luas dari segitiga aja. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini adalah grafik gaya dengan pertambahan panjang. Gaya itu persamaannya tadi itu berkaitan dengan hukum Hooke, yaitu fx. Kakak salah ketik nih ya, mohon maaf. Jadi bukan f di sini, ini k ya. Oke. Jadi adik bisa lihat. Jadi tidak harus menghafal persamaan akhirnya ini dulu. Adik-adik bisa ingat, oh persamaan dari segitiga itu udah biasa, yaitu adalah alas kali tinggi, di mana tingginya itu adalah nilai f. Semakin besar nilai f, maka nilai x juga akan mengikuti, karena dia masih di daerah elastisitas gitu. Kemudian alasnya ini yaitu delta x nilainya, sehingga kita kalikan aja, yaitu setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali delta x dikali k to x, maka akan diperoleh energi potensial sama dengan setengah kali k kali delta x kuadrat. Nah, seperti itu. Apakah adik-adik bisa menangkap atau masih bingung? Bisa ya? Kita kakak lanjutkan? Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Kak lanjutkan. Nah, baru kita beranjak ke praktikum virtualnya. Yang ini merupakan tugas dari adik-adik untuk selanjutnya. Jadi tugasnya ini nggak susah kok. Jadi ini baru pengantar saja untuk mengenalkan kepada adik-adik bagaimana sih praktikum secara virtual. Nanti adik-adik bisa kembangkan sendiri. Dan jika misalnya mengalami kesulitan, adik-adik bisa hubungi kakak gitu. Kakak pasti akan dengan senang hati untuk membantu. Nah, tinggal sekarang adik-adik mau nggak gitu mencari tahu lebih lanjut. Nah, ini dia alamat untuk praktikumnya kita. Nanti akan kakak share juga di Google Classroom ya semuanya untuk adik pelajari. Jadi setelah adik-adik mengklik linknya itu, adik-adik akan sampai di sini, baik itu melalui HP, kemudian atau melalui laptop. Adik-adik juga bisa mengaksesnya gitu. Nanti kakak akan kasih panduannya untuk praktikumnya itu, kakak udah siapkan. Lagi sebentar kakak kasih tahu. Nah, di sini sedikit mengenai webnya ini adalah dari Kemendikbud. Jadi dari pemerintah sudah menyiapkan praktikum virtual untuk memudahkan adik-adik dalam belajar selama pandemi ini. Nah, bagaimana menggunakannya? Di sini adik-adik misalnya kalau ada yang kurang paham bisa cek bantuan di sini. Sudah ada berbagai bantuan yang memudahkan adik-adik dalam menjalankan aplikasi ini. Kemudian juga di sini disediakan materi. Jadi sudah sangat mudah sekali untuk adik-adik belajar. Langsung dikasih teori, elastisitas, dan gerak harmoniknya di sini. Dan sangat banyak materinya. Adik-adik bisa pelajari ya. Jadi di dunia informasi yang sudah sangat maju saat ini, di sekolah bukan lagi tempat utama untuk kita mencari ilmu. Kita bisa mencari ilmu di mana saja, kapanpun itu. Tinggal kita jika ada kesulitan, baru deh kita bisa sharing. Kakak sendiri pun masih banyak belum tahu gitu. Jadi kalau misalnya kakak ada salah, adik-adik bisa langsung sampaikan saja. Kita sama-sama belajar di sini, kita sharing. Yang penting adik-adik tidak takut untuk menyampaikan itu. Nah, setelah itu di sini ada gravitasi.
Jadi besar gravitasi di bumi itu sebenarnya adalah 9,8 meter per second. Tapi biasanya kalau di soal-soal itu pasti ditulis 10 meter per second gitu untuk memudahkan perhitungan. Itu untuk gravitasi, ada di satu di sana. Kemudian ini ada tipe pegasnya, ini tunggal, ini ganda, seri, paralel, dan juga gabungan. Nanti kita akan bahas masalah-masalahnya ini pada pertemuan selanjutnya, karena keterbatasan waktu juga, biar adik-adik bisa benar-benar memahami dasarnya, gitu, konsep dasarnya. Nah, misalnya adik-adik atur di sini konstanta pegasnya 200, masanya 15, maka adik-adik bisa lihat panjangnya berapa, pertambahan panjangnya ini, kemudian gayanya berapa. Misalnya sekarang masanya itu 0, berarti tidak pegasnya ini tidak diganggu sama sekali, 0. Maka panjang dari pegasnya itu mula-mula adalah 1 meter. Nah, sekarang coba kita kasih beban 1 kilogram. Nah, maka akan muncul tuh gayanya adalah 9,8 Newton. Dari mana ini dapat? Kita bisa cari dengan persamaan hukum Hooke. Itu F sama dengan Kx. K-nya berapa? K-nya adalah 200 Newton meter. Newton per meter. Kemudian panjang mula-mulanya adalah 1 meter. Setelah kita kasih beban 1 kilogram, maka dia menjadi 1,05. Jadi berapa pertambahan panjangnya itu adalah 1,05 dikurangi 1 sama dengan 0,05. Maka 0,05 lah yang dikalikan dengan konstantanya ini. Maka akan diperoleh besar gayanya itu. Pertambahan panjang dikalikan dengan konstanta. Begitu juga jika kita masukkan 5 kilogram. Adik-adik bisa lihat di sini berapa sih pertambahan panjangnya. Yaitu pertambahan panjangnya dari 1 sampai 1,25 adalah 0,25. Tinggal nanti adik-adik masukkan datanya di nanti akan kakak share untuk panduannya itu. Sekarang kakak tampilkan sebentar. Jadi di sini udah adik-adik bisa ikuti lengkap, sederhana. Jadi adik-adik intinya cuma diminta untuk menyimpulkan apa yang adik-adik peroleh. Misalnya di sini adik-adik masukkan masanya 0 tadi. Jadi gayanya itu berapa sih? Gaya tariknya itu. Kemudian panjang pegas setelah dia diberikan beban, misalnya 1 kg, 5 kg, berapa panjang pegasnya itu. Kemudian pertambahan panjang pegasnya itu. Jadi setelah pegas itu diberi beban, panjangnya itu dikurangi dengan panjang mula-mulanya. Jadi kalau nggak salah, panjang mula-mulanya itu adalah 1 meter. Jadi setiap pertambahan panjang itu dikurangi dengan 1 meter. Sekianlah pertambahan panjangnya. Dan adik-adik bisa buktikan dengan persamaan hukum Hooke, yaitu K sama dengan F per delta L. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk membuktikan konstanta pegasnya ini, nilainya 200, itu kita bisa cari dengan persamaan Hooke-nya itu tadi. Nah, jadi gini adik-adik. Contohnya misalnya, tadi kita berikan masanya adalah 10 kg. Dan besar konstanta pegasnya ini bisa kita buktikan dengan persamaan hukum Hooke tadi, yaitu F sama dengan K kali delta X, maka delta X-nya ini pindah dia ke ruas kiri. Maka K, F per delta X sama dengan K, atau bisa juga K sama dengan F per delta X. Nah, selanjutnya, baru kita masukkan nilai F-nya yaitu 100 Newton. Tadi muncul 100 Newton. Kemudian, pertambahan panjangnya atau delta X-nya itu adalah 0,5 meter. Dari mana didapat? Yaitu dari panjangnya ini 1,5 dikurangi panjang awalnya 1 meter. Jadinya adalah 0,5 meter. Maka 100 dibagi 0,5, nanti kita akan peroleh hasilnya adalah 200 Newton per meter. Jadi terbukti konstanta pegasnya adalah 200 Newton per meter. Jadi seperti itu adik-adik. Oke, jadi itu saja sih adik-adik untuk yang perlu kakak sampaikan untuk hari ini. Agar adik-adik juga bisa memahami dengan baik dulu, agar tidak terlalu banyak informasi yang dimasukkan juga nanti tidak bagus.
Mungkin dari secara keseluruhan yang kakak jelaskan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik, kakak persilahkan. Baik, apakah dari adik-adik semua sudah paham apa yang kakak jelaskan tadi? Astungkara paham, Kak. Oke. Jadi kakak coba review ulang lagi sebentar apa yang telah kakak jelaskan tadi. Itu adalah mengenai hukum Hooke, di mana persamaannya itu adalah F sama dengan K delta X, yaitu besar konstanta dikalikan dengan besar pertambahan panjangnya, di mana yang menyebabkan pegas itu bisa kembali ke titik semulanya atau ke bentuk semulanya itu pada saat bebannya dilepas adalah karena ada gaya pemulih. Gaya pemulih itu besarnya adalah sama dengan gaya yang diberikan, tapi arahnya berbeda. Maka jika misalnya nanti ditanya gaya pemulihnya, ada tanda minusnya itu, karena dia merupakan besaran vektor. Nah, ini merupakan grafiknya, dan sampai batas dari 0 sampai A merupakan batas hukum Hooke. Jadi jika misalnya pada saat diberikan terus gaya, ditingkatkan gayanya, besar pertambahan panjangnya itu juga terus mengikuti atau sebanding, maka masih berlaku hukum Hooke. Tapi nanti jika misalnya sudah melampaui elastisitasnya, maka hukum Hooke sudah tidak berlaku lagi. Dan untuk mencari potensial pegasnya itu juga sudah tidak bisa dilakukan lagi, karena sudah melewati batas hukum Hooke atau batas elastisitasnya. Dan jika terus juga ditarik, maka pegas itu kan menjadi patah. Tadi juga sudah dijelaskan lebih jelas di page simulation, dan juga contohnya untuk membuktikan besar pertambahan panjangnya ini adalah benar 0,1 meter dengan menggunakan persamaan hukum Hooke tadi. Termasuk juga energi potensial, yaitu besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tarik pegas selama memanjangkan pegas sejauh X. Saat pegas ditarik, pegas itu memiliki energi, dia memiliki energi untuk kembali ke posisi atau bentuk semulanya gitu. Itu yang namanya energi potensial. Dan bisa dicari dengan menghitung luas di bawah kurva, yaitu kita bisa lihat bentuknya adalah bentuk segitiga. Di mana bentuk segitiga itulah luasnya setengah kali alas kali tinggi. Di mana F ini merupakan tinggi segitiga jadinya. Nah, nilai dari F ini adalah K delta X. Kemudian alasnya, yaitu X, yaitu pertambahan panjangnya. Semakin besar gayanya, maka semakin panjang pegasnya. Dan itu kita kalikan ke persamaan segitiga tadi, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadinya alasnya adalah delta X, tingginya adalah K kali delta X. Maka diperoleh setengah kali K delta X kali delta X sama dengan setengah kali K delta X kuadrat. Jadi tidak perlu banyak menghafal. Kemudian ini ada praktikum virtualnya, dan sudah kakak sampaikan juga LKP-nya atau lembar kerja praktikumnya itu bagaimana sih caranya adik-adik melakukan praktikumnya itu, dan juga harapannya nanti adik-adik bisa menyimpulkan dari data-data yang adik masukkan itu apa sih kesimpulannya itu menurut kata-kata adik-adik saja. Jadi jangan terlalu berpikir keras. Jadi tuangkan apa yang adik-adik pikirkan, silakan tuangkan. Nanti misalnya kalau adik-adik ada yang bingung kan bisa ditanya kepada pertemuan selanjutnya. Jadi biar kakak tahu sejauh mana sih pemahaman adik-adik di sini. Seperti itu. Kemudian itu mandiri ya tugasnya. Atau gini saja, biar adik-adik bisa diskusi dengan teman-teman juga, kita bagi kelompok, yaitu menjadi adik-adik ada 30 orang. Di sini kita bagi menjadi 6 kelompok ya, masing-masing kelompok ada 5 orang. Nanti kakak akan share pembagian kelompoknya itu. Boleh dalam satu kelompok itu jawabannya itu sama, karena kan adik-adik diskusi satu kelompok. Tapi nanti antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain pasti akan berbeda kan hasilnya. Itu seperti itu. Kita akan coba ya. Di sini
karena ini merupakan pembelajaran daring yang baru bagi adik-adik semua di sini. Jadi kita semua masih dalam tahap belajar di sini. Jadi pasti akan ada banyak kesalahan, tapi jika kita tidak mencoba, pasti tidak akan ada hasil apa-apa. Jadi kita coba terlebih dahulu ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan merasa beban gitu. Jadi dicoba saja dulu. Nanti untuk batas pengumpulannya itu, mungkin minggu depan adik-adik bisa kumpulkan. Ya, Google Classroom nanti kakak akan sediakan untuk ruang mengumpulnya itu. Dan untuk materi selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai susunan pegas. Tadi kan ada, ini baru satu pegas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai ada 2 pegas, kemudian 3, kemudian ada susunan seri, susunan paralel. Nah, seperti itu. Sekarang setidaknya adik-adik bisa menerapkan konsep dari hukum Hooke itu sendiri, yaitu contohnya pada vakum virtual ini. Yaitu adik-adik bisa langsung menerapkan persamaannya itu di sana. Itu merupakan tipe soal ketiga nanti yang akan sering adik jumpai pada soal ulangan seperti itu. Jadi itu untuk kesimpulan hari ini. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin menambahkan, ingin bertanya seperti itu. Adik-adik bisa sampaikan sekarang sebelum kita akhiri meetingnya hari ini. Dan atau dari Bapak yang singgil selaku guru Pamongkiang, mungkin ada penyampaian yang salah tadi, mungkin bisa disampaikan Bapak, biar sekalian bisa belajar. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mau join di sini. Ingat, presensinya tolong diisi. Nanti untuk segala materinya itu akan kakak share lagi di Google Classroom. Dan silakan adik-adik, sebelum kita mengakhiri, karena tadi diawali dengan doa, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Jadi doa akan kakak pimpin, doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Jadi adik-adik udah bisa meninggalkan meetingnya ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Kak ilmunya. Yes. Oke, sampai jumpa lagi. Om Santi.